Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, sekarang kita nih hidup di zaman yang serba mudah. Mau belanja bisa dari handphone, mau makan apapun tinggal klik, bayar tagihan pun nggak perlu jauh-jauh pergi ke suatu tempat lain. Dan menariknya nih, perubahan gaya hidup digital ini tidak hanya terjadi di kota besar saja, tapi udah mulai merambah ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, makanya nih, bank digital nih hadir bukan hanya sebagai tren aja, tapi udah menjadi suatu kebutuhan. Sobat BRI, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu bank digital yang ada di dalam ekosistem BRI, yaitu Bank Raya. Dan sudah hadir bersama kita di sini narasumber spesial kita, Ibu Ririn Widiani, Division Head Digital Product Development. Halo. Halo Mbak Esa. Apa kabar Mbak Ririn? Good, very happy to be here. Nah, senang banget nih kali ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol lebih lanjut tentang Bank Raya. Tapi sebelum kita mulai, Sobat BRI mungkin juga penasaran nih, kenapa sih bank digital ini semakin merambah gitu ya di Indonesia nih Mbak Ririn? Yang pertama kalau saya cari tahu mungkin karena pengguna internet ini makin banyak, smartphone juga makin merambah gitu ya di semua pelosok itu kayaknya orang-orang udah pada pakai smartphone. Juga kebutuhan transaksinya makin cepat dan juga UMKM-nya nih makin aktif untuk mengikuti atau bertransaksi lewat platform digital. Kalau di Bank Raya sendiri nih, kalau boleh tahu, apa sih peran Bank Raya ini untuk industri bank digital maupun di dalam ekosistem BRI Group? Jadi secara positioning sendiri, Bank Raya itu dalam BRI Group berperan sebagai digital attacker. Gitu artinya apa? Kita fokus melengkapi BRI untuk memberikan solusi yang very spesifik, yang sifatnya lebih cepat. Sifatnya kalau pinjaman itu biasanya kita lebih kecil gitu. Dengan kapabilitas itu kita juga memanfaatkan jaringan BRI yang luas. Jadi kita mengcombine antara capability bank digital ya, karena bank digital ini kan balik lagi harus secara produk lebih inovatif, secara teknologi mungkin terdepan gitu ya. Tapi kita mengcombine itu dengan ekosistem BRI Group dengan adanya akses-akses di dalam ekosistem baik dari sisi ATM BRI, agen briling gitu, dan juga seluruh channel-channel BRI Group di seluruh Indonesia. Itu positioningnya kalau di dalam BRI Group. Lalu kalau kita ngobrolin perbedaan dengan bank digital lain gitu ya. Nah, of course kalau tadi ngomongin bank digital kan mesti segalanya mesti very digital gitu ya, buka rekening mesti full digital, transaksi bisa full digital gitu. Cuman kalau kita lihat lagi di Indonesia kan tadi balik lagi kita kayaknya kalau masyarakatnya itu tetap butuh sentuhan-sentuhan fisik gitu. Makanya kita juga membawa diri sebagai bank digital dengan akses terluas gitu. Jadi dengan adanya berbagai macam solusi yang memang sudah full digital, kita juga tadi karena tap in ke dalam bagian dari BRI Group gitu ya. Jadi nasabah juga nggak ngerasa kehilangan nih karena semuanya cuma bisa lewat HP, nggak juga, karena mereka juga bisa dilayani di dalam berbagai macam channel BRI Group. Gitu. Nah, kalau berarti bisa dibilang bukan cuma pindah channel aja ya, tapi dengan adanya bank digital ini semua ekosistem keuangan itu jadi lebih mudah, inklusif dan juga semakin terhubung ya satu sama lain ya. Nah, kalau Bank Raya sendiri kan pasti bukan hanya punya aplikasi, tapi tadi sempat di-mention oleh Mbak Ririn adalah inovasi. Karena inovasi itu adalah penggerak lah ya untuk suatu perusahaan atau apalagi bank digital. Kalau inovasi atau keunggulan apa sih yang dimiliki oleh Bank Raya sehingga kita harus banget nih memilih Bank Raya sebagai bank digital kita? Dari sisi tabungan ini kita menyediakan bisa dibilang end-to-end kebutuhan gitu. Jadi dari kebutuhan kehidupan personal, kita ada berbagai macam saku yang bisa ngebantu customer untuk ngatur-ngatur keuangannya gitu. Jadi misalnya seorang ibu-ibu gitu ya, baru dapat uang dari suaminya, dia pengen budgeting, udah ada spesifik saku untuk budgeting. Di rekening yang sama ya? Di rekening di aplikasi yang sama, lalu ada otomatis bisa buat berbagai macam saku. Nah lalu di luar itu misalnya dia pengen nabung untuk jalan-jalan keluarga, untuk otomatis nabung tiap bulannya, itu juga kita menyediakan. Lalu dari sisi kebutuhan ekosistem gitu, karena kan kita tadi kita kehidupan kan nggak cuma sendiri ya. Jadi kita juga ada saku bareng. Saku bareng tuh apa? Kita bisa nabung bareng-bareng sama temen, mau liburan bareng, mau arisan, mau nabung sama community, itu kita sediakan. Nah kita juga punya solusi yang namanya saku bisnis. Biasanya kan orang yang mulai bisnis kecil-kecilan tuh isunya adalah, uang kecampur nih, harus buka rekening baru, ke bank lagi buat rekening baru gitu. Nah dengan saku bisnis, di aplikasi Raya juga bisa langsung misahin nih,
ini kebutuhan untuk pribadi, ini kebutuhan untuk bisnis gitu. Lalu nanti misalnya butuh untuk terima pembayaran gitu. Nah, si customer juga bisa otomatis bisa buat QR di dalam aplikasi Raya gitu. Jadi kalau kita lihat benar-benar end to end nih, mau kebutuhan personal, mau kebutuhan community, mau kebutuhan bisnis, itu kita cover semuanya. Oke, nah kalau kita melihat customer kita tuh sekarang ini semakin kritis nih ya Mbak Ririn. Lalu apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh Bank Raya untuk meningkatkan kepercayaan untuk tetap bertransaksi dan meningkatkan sales volume transaksi di Bank Raya ini sendiri? Oke. Nah kalau kita ngobrol dari kepercayaan ya, biasanya tuh kita juga sempat research ke customer actually. Apa sih yang ngebuat mereka percaya sama bank gitu. Dan pasti kepercayaan itu nomor satu lah ya. Dan kita sebagai bagian dari BRI Group, lagi-lagi kan kita punya back BRI Group yang besar dan aksesnya juga luas gitu. Karena salah satu privilege Raya adalah kita bilang kita adalah bank digital dengan akses terluas di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat ya customer mestinya jauh lebih comfortable ya. Karena satu tadi kita di belakangnya BRI Group, lalu secara akses juga kalau misalnya lebih comfortable digital, bisa full digital gitu, tapi kita juga bisa melayani nasabah di berbagai macam akses BRI Group yang ada di seluruh Indonesia. Nah kalau Bank Raya sendiri kan saya dengar-dengar masih ada outlet fisiknya nih. Nah itu sebetulnya apa sih dan kenapa Bank Raya masih menyediakan layanan fisik di tengah fokus utamanya sebagai bank digital, dan juga perannya seperti apa dengan layanan fisik yang disediakan oleh Bank Raya ini Mbak? Oke. Tadi kalau bank digital kan pasti utamanya adalah kemudahan ya. Kemudahan untuk bisa buka aplikasi, buka rekening pasti full digital. Lalu untuk transaksi full digital gitu. Tapi gimana kita ngenalinnya ke masyarakat? Gimana kita ngasih keyakinan ke masyarakat kalau oke, this can work, gimana caranya kita memperkenalkan itu gitu. Nah, itu di mana community branch kita ambil alih di situ. Jadi community branch kita sebenarnya fokusnya bukan ke pelayanan transaksi sehari-hari kayak bank teller gitu ya, kayak bank konvensional, tapi lebih ke mengumpulkan ekosistem dan community di dalam masing-masing areanya gitu. Jadi biasanya community branch ini benar-benar masuk ke cluster untuk misalnya pedagang F&B, cluster untuk community lari, community padel gitu, untuk memperkenalkan dan untuk ngebuat mereka nyaman juga gitu. Sekaligus itu juga cara kita untuk tap in ke masyarakat. Selain memperkenalkan juga sebenarnya kebutuhan mereka apa sih, biar nanti balik lagi ke feedback loop layanan apa yang bisa kita kasih ke masyarakat. Oke, seru banget nih obrolan kita pada kesempatan kali ini, tapi sayang waktunya sudah habis. Kita harus simpan untuk episode berikutnya, tapi yang bisa saya tangkap nih Sobat BRI, kita tahu nih sekarang kalau Bank Raya ini bukan cuma ngasih kemudahan secara transaksi aja, tapi juga perannya dalam ekosistem BRI Group ini sangat strategis ya. Dengan inovasi, pendekatan layanan kepada masyarakat yang sangat relevan tadi dengan pendekatan community base, itu juga sangat membantu masyarakat untuk memperoleh transaksi yang sesuai dengan kebutuhannya. Makasih banyak Mbak Ririn atas kesempatannya untuk ngobrol bareng. Sobat BRI pengen dengerin kita ngobrol apa lagi dalam podcast? Boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Saya Francisca Esa pamit dan mewakili Mbak Ririn pamit. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.